Hello Jaseners, kembali lagi di channel saya Julita ZS. Saatnya berbagi. Baik teman-teman, kalau kalian mendengar kata-kata belajar, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Atau anak-anak deh, ketika kita mengajak anak-anak dengan kata belajar, apa respon mereka? Ada yang senang gitu ya, tapi ada juga yang aduh malas. Ya, langsung mukanya itu langsung berubah. Malas, jenuh, bosan, sesuatu yang tidak menyenangkan belajar itu. Kemudian kita juga bingung, pernah nggak teman-teman ngerasain, atau lah sebagai pengajar, atau sebagai guru, atau sebagai ayah, bunda yang mengajarkan anak-anak, ketika ngajar anak-anak, kok lama banget ya masuknya? Kok anak nih nggak dapat informasi yang kita berikan, lama banget. Padahal udah suruh membaca, udah suruh menulis, tapi nggak masuk juga. Ini aku yang salah atau anaknya? Gitu ya? Ya, gitu ya sering yang kita alami ketika kita mengajarkan anak-anak. Jadi teman-teman, ada hal yang harus kita pahami dengan tipe atau gaya belajar anaknya. Dengan memahami tipe atau gaya belajar anak, itu memudahkan kita bagaimana cara untuk memberikan informasi kepada anak ini melalui media apa, menggunakan alat apa. Nah, dengan mengetahui gaya belajarnya, itu akan mudah anak-anak menyerap informasi yang kita berikan. Good job! Oke, langsung saja kita bahas ya. Tapi sebelum itu, kami mohon bantuan supportnya dari teman-teman, membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai 3 gaya belajar manusia. Jadi teman-teman, ada 3 gaya belajar anak-anak atau manusia ya pada umumnya. Oke, yang pertama ada tipe belajar visual. Yang kedua ada tipe belajar auditorial. Kemudian ada kinestetik. Oke, kita akan bahas 3 itu. Pertama akan kita kupas yang tipe belajar yang pertama, yaitu visual. Nah, visual ini teman-teman identik dengan mata, ya, dengan gambar, dengan ilustrasi, dengan peta, dengan diagram, dengan gambar warna-warni, dan lain sebagainya. Ayo kita perhatikan anak-anak kita. Mereka biasanya kalau cepat menangkap informasi itu menggunakan apa? Oke, kalau anak-anak yang memiliki tipe belajar visual biasanya memiliki ciri-ciri lebih cepat mengingat apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengarkan. Kemudian tidak mudah terganggu dengan keributan karena mereka mengandalkan mata, ya, mengandalkan mata. Jadi tidak terlalu terganggu dengan suara keributan. Kemudian apalagi ciri-cirinya, jika ayah bunda menginstruksikan anak-anak dengan bahasa lisan, itu mereka sulit mengingat instruksi jika menggunakan bahasa lisan. Nah, orang tipe belajar visual ini lebih suka membaca daripada dibacakan, ya, karena andalan mereka adalah mata, melihat daripada mendengar. Nah, gimana cara kita ngajarkan anak dengan gaya belajar visual ini? Nah, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan video, bisa menggunakan gambar-gambar berwarna, diagram, peta, dibuat coretan, ditandain, dibuat simbol, dan lain sebagainya. Yang kedua, lanjut, tipe belajar auditorial. Nah, auditorial ini identik dengan telinga atau identik dengan mendengarkan. Jadi anak dengan tipe auditorial ini sangat mudah mengingat sesuatu itu dengan cara mendengarkan. Ciri-cirinya adalah suka berbicara dengan diri sendiri waktu belajar. Pernah nggak bunda atau ayah ngelihat anaknya ngomong sendiri? Itu salah satu cirinya. Kemudian juga sangat mudah terganggu oleh keributan-keributan karena tipe yang mereka handalkan itu telinga, mendengarkan. Jadi sangat mudah terganggu dengan keributan di waktu belajar. Kemudian ciri-cirinya lagi, orang dengan tipe belajar auditorial ini mempunyai kesulitan dalam menulis banyak, tetapi dia handal
dalam berbicara. Dan ciri-cirinya adalah dapat mengingat dengan baik dari sesuatu hal yang didiskusikan, didebatkan daripada apa yang mereka lihat. Ciri-ciri lainnya adalah suka menjelaskan panjang lebar. Gimana strategi ngajarnya dengan anak yang tipe belajarnya auditorial? Yang pertama adalah membacakan dengan suara atau bercerita. Diminta menulis ulang apa yang mereka pelajari. Bisa diajak berdiskusi, berdebat, atau wawancara. Dan ajak mereka ikut dalam seminar, mendengarkan kaset, dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Good job. Yang ketiga, ada tipe belajar kinestetik. Nah, biasanya ini anak-anak yang memiliki ciri-ciri tidak bisa diam dengan waktu yang lama. Mereka pengen bergerak, ya. Praktek langsung. Mereka yang mengerjakan sendiri. Ini anak yang tipe belajarnya kinestetik. Nah, ciri-cirinya itu bergerak. Kemudian pernah nggak lihat anak-anak atau seseorang itu kalau menghafal itu dia bawa buku tapi dia mondar mandir, bolak balik, tapi dia menghafal. Ini tipe orang kinestetik. Mereka nggak bisa diam, teman-teman. Dia tetap bisa belajar, tapi ya ada aja yang dia gerakin. Misal dia membaca gitu ya. Dia membaca tapi tangannya gerak. Dia lagi menghafal tapi dia mondar mandir, dia bolak balik, dia pegang barang ini, dia pegang barang itu. Saya pernah ngajarkan anak yang kinestetik yang nggak bisa diam. Waktu itu saya ajarkan adalah angka 1 sampai 10. Karena dia adalah tipe belajarnya kinestetik, jadi saya buat itu di tanah. Angka 1 pakai kotak ya. Kemudian angka 2 ya kan main lompat-lompatan. Lompat ke angka 1, lompat gitu ya. Memang harus gitu, sulit. Ya, orang yang tipe kinestetik ini juga ketika berbicara banyak menggunakan gerak. Salah satunya yang bisa kita lihat juga ketika mereka membaca, mereka sering menggunakan jari sebagai petunjuk. Nah, apa strategi yang kita ajarkan dengan anak yang tipe kinestetik ini? Yang pertama, langsung praktek. Dan bisa menggunakan model, alat-alat praktek, kerajinan tangan, puzzle, permainan, drama, dan aktivitas lapangan. Ini tipe orang yang kinestetik. Nah, itu teman-teman 3 gaya belajar anak. Semoga dengan ini teman-teman bisa memahami tipe belajar anak masing-masing ya. Tulis di kolom komentar tipe belajar apa yang kalian miliki dan bagaimana cara kalian ketika kalian memiliki tipe belajar salah satunya. Ketiga gaya belajar ini sebenarnya ada dalam setiap diri manusia itu, tapi ada yang paling dominan. Nah, itulah yang harus kita identifikasi. Nah, itulah yang harus kita kenalkan sehingga informasi yang nantinya yang akan kita berikan kepada anak-anak mudah diserap oleh anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.